Tapi emang basicnya dulu ada nggak sih Kang untuk jadi pengisi suara tuh basicnya pernah? Sebetulnya basic tidak ada, cuma yang menarik dalam catatan hidup saya dari SD SMP saya suka sekali menirukan suara Scooby-Doo. Ini dia Kang. Ayo sini Kang. Ya. Ayo kita masuk. Ini. Ayo kita masuk Kang. Ya, Jadi begini deh Kang tempatnya. mantap nih. Punten deh, rame-rame sekalian tutupin pintunya. Tolong. Iya. Oke Kang Dadang. Ya. Pak Haji Dadang Hidayat. Iya. Mau dibawa ke sini nggak tahu kan mau ngapain. Iya, benar. Kita ngobrol santai aja Kang. Ini namanya ngecebrek. Oh gitu. Ngecebrek. Mantap, ini kumisnya sama saya. Itu gitu dia. Iya. Tapi kalau dia berkumis bukan lele. Oh iya. Dia juga bukan Bang Jago. Sampai di sini paham ya? Iya. Paham. Iya aja gitu. Iya kan? Iya. Jadi gini Kang. Heeh. Intinya tuh saya sangat senang sekali bisa sama Kang Dadang. Iya. Kang Dadang itu teman-teman, ini kenalin. Ini Dadang Hidayat pengisi Tuan Crab Tuan Crab di SpongeBob SquarePants. Hai. Dan ini kebiasaan nih kita selalu tisu Kang. Kang minum dulu nggak apa-apa Kang? Iya. Barusan disediain air minum. Teman air putih nggak apa-apa Kang ya? Air sehat Kang. Berkah. Teman-teman, saya sama Kang Dadang ini kenal udah lama dari tahun 95 saya Iya. kenal. Kang Betul. Dadang itu saat itu jadi dubber spesialis telenovela dan Ya. India. Betul ya Kang? Betul. Kang kalau misalkan gerah. Hmm. Nah, dan sampai saat ini alhamdulillah saya tetap berkomunikasi dengan beliau. Beliau sepanjang perjalanan hidupnya itu alhamdulillah ya. Makanya Kang gimana sih Kang dulunya Kang bisa jadi dubber itu kan gimana Kang? Iya. Pengen pada tahu nih Kang, teman-teman nanya. Ya, kalau latar belakang pendidikan sebetulnya kita memang harusnya guru ya. 92 wisuda di salah satu perguruan tinggi harusnya ngajar gitu kan. 93 kita ke Jakarta itu ngikut saudara melamar ke sebuah sekolah sudah diterima. Cuma 2 hari sebelum waktu mengajar kebetulan ada informasi sampai ikut casting Pak deh. Ikut casting di sebuah production house ya di bilangan Jalan Ambon Rawamangun itu. Ternyata itu studio tersebut memproduksi dubbing film-film India dan telenovela. Pada ya. saat itu awal-awal banget ya Kang. Ya, awal sekali dan saya sendiri baru tahu oh ini yang namanya dubbing gitu kan. Kita ingat Little Missy kan? Iya awal-awal itu Ya, di TVRI, awal sekali ingat Osin kan? Ramayana, Mahabharata, film-film yang didubbing. Akhirnya sangat tertarik waktu itu. Sampai hari saya nggak ngajar. Yang ngajak siapa itu Kang? Yang ngajak ada saudara ada. Saudara kebetulan yang pemilik PH tersebut memang teman paman lah. Dekat teman dekat. Paman. Cuma kita masuk bukan karena ada teman, malah nggak tahu awalnya. Karena Cuma tahu informasi ada lowongan. informasi Gitu. kita tes voice kan, kebetulan dibutuhkan suara yang agak bass waktu itu. Akhirnya ya film perdana saya itu Maria untuk telenovela Maria Mercedes. Kemarin Mercedes meledak banget di Iya, RCTV. betul. Tapi emang basicnya dulu ada nggak sih Kang untuk jadi pengisi suara tuh basicnya pernah? Sebetulnya basic tidak ada, cuma yang menarik dalam catatan hidup saya dari SD SMP saya suka sekali menirukan suara Scooby-Doo. Karena Scooby-Doo kan sebelum sekarang ini, zaman kita kecil kan. Akhirnya nih, sorry potong, akhirnya dapat Iya, peran Scooby-Doo. akhirnya dapat dan itu pun dapat secara kebetulan. Kita waktu itu nganter temen ya, Agus Mahesa dari habis rekaman dari RCTI ke Tebet. Begitu kita melihat casting ternyata tokohnya itu, wah langsung seneng dan saya sebetulnya nggak diajak waktu itu.
nggak diajak, cuma kebetulan sudah agak larut malam waktu itu. Akhirnya kita diberi kesempatan mencoba. Ya cuma ketawa sama manggil Segi aja. Segi? Iya. Hegi gitu kan. Ternyata dapat kita gitu. Itu yang disebut Iya. disebut ini kali ya Kang ya. Ucapan adalah doa kan. Iya, betul. Ucapan adalah doa. Ya rata-rata orang seperti itu Kang. Iya. Apa yang diinginkan nggak terkabul sekarang, tapi Kabul. berpuluh-puluh tahun Kemudian kemudian. saya ingat guru-guru saya di SMP dulu nggak, malah udah dibilang dadang Scooby gitu Oh, kan. dadang Scooby. Dari sekolah memang sering menirukan Scooby Dari zaman itu, SMP, gitu dari ya. zaman SMP. SMP juga Kang Dadang itu dari daerah Pasundan ya Kang ya? Garut ya. Maksudnya Tanah Pasundan ya? Tanah Pasundan. Tuh, orang yang ada di jauh dari Jakarta aja bisa berkarya di Jakarta akhirnya, dan sampai sekarang ini ya Kang, betul ya Kang? Iya, Perjalanan hidup terus dari Jalan Pratekan itu sebutnya ya? Jalan Pratekan. Iya, di Romangun ya. Romangun. Terus berkutat di sana. CTV Berapa tahun di sana? Berapa tahun di PH sana? Di PH sana hampir 10 kayaknya, Pak. 10 tahun ya. Oh, berarti banyak film telenovela dan ini ya? Udah nggak terhitung. Dan lupa ada pasti. Iya, Maria Mercedes, Ines Duarte, kan Marimar, banyak sekali lah pokoknya. Nah, apalagi film India. terus Kang, ada lowongan, ada kesempatan di SCTV. Nah, di SCTV gimana ceritanya tuh bisa ke SCTV? Ya, kalau Studio yang Sehari sebutnya Studio Sehari. Sehari ya, dulu yang saya tahu PH yang di Rawamangun itu, Arvis Sekolah kita sebut aja ya. PH tersebut memang mengerjakan film-film SCTV kan. Nah, begitu ada informasi SCTV buka studio, otomatis pihak dubbing SCTV mungkin sudah tidak ada lagi. Karena waktu itu juga sering ada kunjungan kan dari orang-orang SCTV. Akhirnya dengan harapan lebih karir kita lebih berkembang karena yang namanya stasiun TV ya. Iya. Daripada PH ya, kami juga dan teman-teman lebih cenderung ke sana. Pindah ke sana. Dan ternyata di sana lama sekali. Lama sekali, dari tahun Belasan tahun. Dari 96 akhir. Akhir. Sampai ada pelarangan tentang dubbing. Menteri Penerangan dulu saat itu siapa ya? R. Hartono, betul. R. Hartono. Nggak tahu kenapa. Jadi teman-teman perlu diketahui, dubbing itu pernah dilarang di tahun 90, tahun 2000 kayaknya. 98 99 ya. Ada pelarangan bahwa film-film dari luar negeri berbahasa asing harus dibahasa Inggriskan dulu. Dari bahasa Inggris baru dikasih kredit title begitu ya. Nah, terus lama di SCTV itu puncak-puncaknya pengisi suara tuh Kang. Ya, puncak pengisi suara ya mungkin kalau adik kan langsung berkarir di situ kan. Kalau saya kan memang putar-putar. Di luar sehari itu kita bisa 3 bahkan 4 studio gitu kan. Oh iya itu yang disebut Bang Toy. Iya, makanya sebetulnya saya mungkin teman-teman lain lebih nyaman freelance gitu kan waktu itu karena memang banyak. Alhamdulillah. Dan disitulah sampai akhirnya kita nyambung ke casting SpongeBob gitu kan. Oh iya. Nyambung, saat kan? itu masih di La TV. La TV awal sekali. La TV. Iya. Dan kisah peran saya di Scooby-Doo dengan Tuan Crab di SpongeBob itu hampir sama sejarahnya. Yang dicari yang kebetulan saya cocok casting ya di tertawanya itu. Hampir sama. Itu yang iya. Hai gitu kan. Itu yang luar biasa. Makanya kalau bicara kita puas mengisi film kartun apapun, mungkin kalau bicara puas ya di SpongeBob ini lah. Kang, kemarin tuh saya nanya teman-teman di IG, siapa yang mau nanya ya gitu. Banyak pertanyaan Kang. Tapi sebelum ke pertanyaan teman-teman itu kita udah berapa menit sih? 8. Kang, saya mau nanya boleh Kang? Kang, Akang tahu Krabby Patty kan? Ya. Nah, Krabby Patty itu. Terus kalau ada kayak Krabby Patty juga di Indonesia Kang, makanan tapi yang tengahnya nggak ada itu apa Kang? Krabby Patty. Bukan Krabby Patty, makanan di Indonesia. Yang makanan tengahnya ada lubangnya.
Apa itu? Donat. Donat. Akang suka donat. Donat dia menyebutkan dia pengen donat. Masya Allah. Tereng-tereng, ini donat. Sambil makan, Kang. Iya, Itulah siap. kehebatannya kita, Kang. Iya. Jadi sambil kita berbicara, ada apa? Akang mau silakan. Nah, gua ada. Brandnya apa donatnya brandnya? Brandnya tetap nggak ada brand. Brand ngecebrok. Brand ngecebrek Kang. Ini Kang, Kang. Iya, Sambil iya, makan, iya. Kang. Iya. Enak banget, Kang. Ben ngecebrek. Brand ngecebrek. Ini. Bismillah. Betul, Kang. Ya. Kalau orang-orang mah podcast sambil ngerokok. Ini Iya. dalam mobil nggak boleh. Ya. Penonton mau nanya, penonton ini Kenapa, boleh? kenapa? Boleh penonton. Penonton mau nanya ya. Iya. Ini buat Tuan Krep ini. Hmm. Tuan Krep berapa Kang Dadang? Kang Dadang berarti udah berapa lama jadi Tuan Krep? Dari tahun berapa? Udah 14 tahun ada kali ini. Kalau tahunnya saya lupa. Pokoknya Apa belum lama La TV ada itu. Sampai akhirnya pindah ke global kan. Kalau hitung-hitungan saya sih hampir sampai sekarang bisa 15 tahun lebih. Iya, iya. 15 tahun lebih. Ah. Sampai sekarang masih. Bicara pertanyaan tadi berapa tahun? Hmm. Tadi juga menyangkut banyak pertanyaan juga nih. Ya. Yang dari IG, Kang. Kan saya bilang mau ke tempat Tuan Krep. Hmm. Ini ada teman-teman ngisi pertanyaan nih, Kang. Hmm. Apa kita langsung jawab semua atau gimana sih juga nggak tahu juga. Dipilih aja yang bagus-bagus. Nggak apa-apa, nggak terlalu ini juga sih. Insya Allah. Santai-santai. Nih, Kang. Nah, ntar ya, Kang. Itu sampai sekarang Kang Dadang masih jadi Tuan Krep Masih. Masih, alhamdulillah. Berarti ini yang paling awet ngedubbing di SpongeBob. Soalnya SpongeBob udah banyak penggantinya ya. Iya. Dia juga udah ganti juga. Udah ganti Sama juga. udah ganti, cuma uniknya setiap ada talk show ya atau acara-acara event TV tetap mereka. Iya. Tahunya kita gitu. Ya betul. Tapi uniknya begitu nih teman-teman pemirsa buat yang nonton, walaupun udah berganti pemain, dubbernya semua nih rata-rata, tapi tetap aja yang dia ngundang, yang diundang nih di TV nih, Iya, iya. Kang Ade sama Kang Dadang, tetap nggak bisa digantiin feel-nya. Iya. Mantap. Mantap. Apaan? Nah, nih Kang. Siap. Saya ke kacamata ya. Ya. Ini ada dari Binatang Binatang Creator, ada dari Pasha 2805, ada dari Rasyad, dari Alvin Sanata, ini dari IG semua nih Kang. Dari Haryono Bimo Anandi, dari Anggit Krisma, dari Muhammad Hairul dan Tamrin 99. Suaminya Tuan Krep itu suaminya, istrinya maksudnya nih dari Binatang nih. Siapa sih? Ya, sebetulnya istrinya itu tidak pernah dikisahkan ya, hanya mantan aja sebetulnya. Mantan. Eugene tuh kan, nyonya Eugene Krep gitu. Oh, Karena iya. dalam film hampir dia tidak tinggal serumah kan. Tinggalnya pun entah di mana, cuma orang-orang bikin di Batam tahu istri Tuan Krep Eugene Krep gitu. Kalau kita sendiri tahunya memang ya mungkin udah cerai bagaimana gitu. Lagi mau tahu aja urusan rumah tangga orang. Oke nih, ada lagi Pasya. Tadi udah jawab nih, sejak kapan kerja sebagai pengisi suara Tuan Krep? Dari tahun 96 di SCTV, 95, 94 udah melanglang buana. Iya, belum ya. Dan dari Rasya, uang, Rasyad uang, aduh. Golden quotes pakai suara Tuan Krep dong. Hariku suram nih. Oh, dari Alvin Sanata nih Kang bilang, uang lebih manis daripada madu. Oke. Silakan Kang. Halo anak-anak, ingatlah uang lebih manis daripada madu. Hai. Nah, ada lagi nih Haryono, kalau kita nafsu makan bisa bikin suara kehilangan nggak di polsek. Aduh, nih teman-teman, yang lain lagi ya. Pengisi suara Tuan Krep tuh orang Ciamis bukan sih Pak? Nih Fandi Kisna. Udah saya bilang tadi dari Garut. Nih Garut ya, asli di Garut. Kapan diajak rekaman bareng? Lah, ini dari penyiar RRI kan, Siti Anaritonga. Iya. Ditunggu aja callingannya. Kalau ada job bareng nanti. Oke. Dan Krep kenapa pelit ya, dari Asem Mendeso. Ya itu udah uniknya di situ. Ya sepelit-pelitnya Tuan Krep kalau kita ambil dari nilai didiknya mungkin masih ada. Dia walaupun pelit tapi berdisiplin. Cuma kejelekan dia kalau lembur, terus pelanggan nggak ada yang datang, anak buah nggak dibayar. Dadang, itu karena ini emang itu Tuan Krep, bukan Kang Dadang ya, itu Tuan Krep. Nah nih Kang Dadang orang Sunda dari Lipi Ramadan nih, udah iya Riki, tadi udah dijawab di Garut.
Neng. Nah ini ada satu lagi nih Kang, Ya. dari Dri Z. Lebih ke challenge sih, coba Om Dadang dap karakter lain tapi yang cempreng. Misalnya seperti suara SpongeBob, suara cempreng bisa nggak sih Kang? 2 menit kemudian, gitu kan? Oh itu suara yang lain. Lebih kan- tone-nya lebih turun. Iya. Kalau yang trap-nya kan lebih Lebih ngebang. lebih banget, gitu ya. Kalau orang-orang di kita itu ya kebanyakan kan Indonesia kan dari beragam suku nih Kang ya. Ya, Kan tinggi badan juga banyak mempengaruhi juga ya, ya. betul. Nah kalau orang-orang Arab itu memang keturunannya tinggi besar gitu ya? Iya, aslinya keturunan tinggi besar. Cuma ya, maksudnya apa nih? Nanti hubungannya ke suara apa gimana? Iya enggak, mereka pasti suaranya suara-suara besar juga pasti ya. Iya. Pernah ngisi kita ya? Pernah ngisi film Islam itu film waktu itu. Islam, Ibnu Sina, terus Iya itu. kisah-kisah para nabi. Nah, Kang, kalau di Arab itu yang terkenal itu di bulan Ramadan buahnya buah apa sih Kang? Buah kurma. Buah korma. Korma. Akang suka nggak sama korma? Wah, suka Banget. banget. Sukari Yang, atau azwa? Sukari kalau kata orang sini sih kurma orang dewasa. Karena Suka berdiri. oh, maksudnya makannya berarti Akang suka Iya. korma sukari? Sukari. Oke, korma sukari. Ini dia. Korma sukari, Masya Allah. Korma sukari. Dengan brand yang Ini ngecebrek. ngecebrek tetap. Ngecebrek tetap, ya. 1974. Masya Allah. Masya Allah. Produknya coba dilihat. Ini. Itu dia. Ini tetap buat Kang Dadang. Aduh, korma sukari. Banyak bang. Taruh sini aja deh ya. Iya deh. Nah, Ya donat Allah, kan ya, udah. Donat di sini. Sukarinya di. Ribet banget. Mas. Nah, saya minta ntar satu lah. Agak buat Bang Dadang gitu. Oh, ini Halo? ngecebreknya ini. Ih, ngecebrek. Ini mah ini aja bisa-bisanya saya aja Kang, kali aja ada brand yang mau masuk nanti Kang. Namanya Iya. juga peluang Kang. Betul. Jadi selain sekarang tuh selain ngisi suara, Kang Dadang lebih konsentrasi ke mengajar. Ya, kalau dubbing tuh makanya saya selalu lebih memilih jadwal malam karena ngajar kita di sekolah ini di satu sekolah kebetulan ada 2 sekolah Pak Ade yang saya aktif. Pagi di Madrasah Sanawiyah saya ngajar PPKN itu 12 kelas, merangkap sebagai guru BK, guru BP. Kalau zaman dulu BP ya, guru BK. Bimbingan. Nah, sampai jam 12, jam 1. Nah, dari jam 1 sampai jam 5 sore ini yang lebih padat lagi sebetulnya. Karena saya punya jabatan di SMK ini, SMK Darul Amal, namanya Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Merangkap pembina OSIS dan ngajar bahasa Indonesia kelas 11 dan kelas 12. Hampir 26 kelas lah ada. 24 kelas. Semuanya. Kilas balik lagi ke masa kecil Kang. Hmm. Di Garut itu Kang Dadang dulu orang tuanya pegawai Ya. kantoran atau pegawai pemerintahan atau berwira swasta atau Ya, guru juga. ayah saya petani. Oh, Petani itu lah. petani. Petani yang rajin, yang luar biasa. Dan ibu dagang. Dagang kadang pakaian gitu ya. Kan orang Garut ciri khas tukang kredit lah. Kan kredit sih, iya, tahu Kredit keliling. Iya. Apa namanya bordir ya? Bordir, Oh, ya. bordir Tasik, Ya, kalau ibu tuh persebelahan. pakaian itu dia jalan ke beberapa desa gitu. Dan saya ingat banget sering dari SMP tuh sering nganter beliau. Kalau nganter barang atau nagih bulanan gitu kan sering. Dari berapa saudara sih? Kan? Saya 3. Kang Dadang paling utama. Paling besar. Yang besar keduanya. Kedua perempuan, Tiga ketiga laki-laki. Tinggal di Garut semuanya. Enggak, yang kedua di Depok, yang ketiga di Parung ya, Parung. Oh, dari Depok juga. Iya, dari Depok juga. Ini baru kali ini saya baru tahu Kang Dadang itu 3 bersaudara ternyata. Bersaudara. Alhamdulillah kesininya dia punya anak 4 ya. Ya, 5. 5 dengan yang terakhir, Terakhir, putra yang mantap. alhamdulillah. Alhamdulillah. Semuanya putri, terakhir putra. Putra. Dan alhamdulillahnya 2 adalah hafizoh. Alhamdulillah. Tahu hafizoh nggak? Penghafal Quran. Iya, iya. Dan saat ini beliau sedang mendirikan pesantren. Pesantren. Itu alhamdulillah. Yuk, siapa sih yang nggak mau berbuat kebaikan? Amin. Sama-sama yuk kita berbuat kebaikan. Amin. Aduh, saya kayak bener aja saya Kang. Iya, iya. Minum lagi Kang.
Ini kaget gak nih saya kasih begini-begini? Nah, Ada. ngobrol sih nggak, Kang namanya ngecebrek kan, ngomong Iya. ngalur ngidul nggak ada Iya, nggak ada kalau gitu apa. nggak apa-apa. Terus Kang Dadang ini dulu teman-teman jangan melihat enaknya aja. Ya. Dulu perjalanan ketika dubbing itu naik motor, Oh, iya. bro. Naik motor itu dulu kalau malam pulang kehujanannya kehujanan, Iya. sama seperti saya Sama. semua. Jarak Gatot itu saat itu masih di daerah Duren Sawit, ke sana apa Kang? Iya, di daerah Klender. Klender. Iya. Dari Kebon Jeruk ke Klender. Klender. Saat itu saya ingat banget GL Pro waktu masih Iya, dalam Tiger maksud ya. GL Pro udah gitu GL Pro-nya yang platina lagi. Tuh. Parah, belum CDI. Nah, proses tidak membohongi hasil ya berarti. Iya, Ya? iya. Ada istilah seperti itu ya? Iya. Iya. Proses tidak mengubahnya. Proses tidak mengkhianati hasil. Usaha tidak mengkhianati hasil. Oh iya, Ya, usaha. Kang Dadang punya quote ya, usaha tidak mengkhianati Iya, hasil. iya. Kang Dadang punya quote itu ya sering ya? Tiada Iya. usaha yang mengkhianati hasil gitu. Tiada usaha, Yang mengkhianati hasil. usahanya harus kerja. Nah, alhamdulillah sekarang Kang Dadang, iya, ya orang cukup tahu siapa Kang Dadang ini, pengisi suara sebagai Tuan Krep. Alhamdulillah ya Kang ya. Ya paling tidak ada satu kebanggaan bahwa Iya. dikenal orang ya. Betul. Malah kedekatan saya dengan anak-anak, baik di SMK, terutama di MTS lah pagi karena masih anak. Itu nama Dadang, Pak Dadang tuh hampir hilang sebetulnya kalau pagi ya. Karena anak-anak masih kecil gitu kan, keluar SD kelas 7. Kalau zaman kita kelas 7 itu kelas 1. Kelas 1 SMP. Kalau ditanya nih siapa Pak Krep. Oh, nama aslinya. Iya. Nama aslinya orang lupa. Lupa. Jadi tahu namanya Pak Pak Krep. Krep. Tapi kalau anak-anak itu berapa menit sih sekarang nih? 20. Anak-anak itu kan senengnya kan jajannya snack-snack gitu kan? Iya. Snack-snack gitu. Kadang kalau kepuasan kita di SpongeBob ini terutama, karena kalau anak-anak lagi pada jenuh ya kayak tadi Pak Adil lihat, Oh iya. begitu kita niruin bawain suara asli kan mereka spontan ketawa gitu. Itu mereka yang diharapkan sebenarnya. Iya. Di saat jenuh gerah, kadang-kadang kita ketawa. Mereka tuh namanya anak-anak pasti sering jajan, sering ngemil. Kang Dadang tahu nggak makanan mereka anak-anak yang suka ngemil di sini apa tuh? Ciki-ciki atau snack-snack itu kali ya? Apa ya? Kalau kayak seperti ini, bener nggak ya? Ciki, snack, Ya, ada lagi. banyak banget makanan. Wih, namanya. Ini kerupuk apa namanya nih? Snack Kang, snack Oh, potato. snack potato, Oh, ya. iya. Oh iya, anak saya Iya. bontot itu. Iya, dia itu karena suka ya. Kang Dadang suka kormanya. Iya. Ibunya suka donatnya. Anaknya Ini anaknya suka suka cikinya. snack. Masya Allah. Mantep kan, berkah nih. Berkah. Ini mah bukan promo Kang nih, Iya. cuman berbagi keceriaan aja kita Iya, di iya. sini emang apa ya? Di sini tuh kita melepaskan rindu, melepaskan kangen sambil ngobrol-ngobrol kemana-mana, Iya, iya. biar teman-teman juga tahu perjalanan hidup Kang Dadang, gitu. Iya. Pak Dadang Hidayat. Kang barangkali ada Pesan-pesan. pesan buat teman-teman Iya. semangat atau gimana? Jadi pertama untuk melihat masa depan itu jangan pernah merasa putus asa gitu ya. Dan yang harus diingat tidak semua tidak semua kita mengikuti jalur ijazah yang namanya kerja ya. Jalur sekolah ini yang saya rasakan dan ini yang saya sering cerita ke anak-anak. Nasib Allah sudah ngatur kita berusaha. Saya basicnya guru gitu, pada akhirnya kan kerja jadi daber. Perjalanan belok dulu, Perjalanan sedikit, belok dulu gitu. belok masuk dulu terminal, sekian tahun. masuk terminal. akhirnya kembali ke menjadi daber gitu. Tapi mungkin salah satu nasihat yang sering saya pegang dari orang tua itu, ingat 3H, jangan pernah putus asa. Dan kalau 3H, yang pertama niat sekolah ya, yang kedua menikah, yang ketiga bikin rumah. Insya Allah. Oh, sekolah, belakang ya. Ya, sekolah, menikah, bikin rumah. Nah, 3H. Itu pasti Allah memberi jalan. Orang bikin rumah bertahun-tahun dari pondasi gitu kan, pasti ada. Sekolah tertati-tati, biaya insya Allah ada. Menikah juga begitu kan, Iya. udah beli kurma. Karena gini kan, dari sekolah kita bisa insya Allah dari pendidikan itu akan menunjuk pekerjaannya Ya. lumayan. Ketika pekerjaan sudah lumayan, akhirnya menikah. Menikah. Setelah menikah, nah punya rumah itu. Ya, filosofinya kurang filosofinya gitu perjalanan Ya, hidupnya Kang ya. seperti itu. Aduh, kalau saya ini kayak orang bener aja. Kalau dia mah Kang Dadang yang udah ngerti.
Intinya teman-teman tetap semangat ya Kang ya. Ya, cuma mungkin yang kalau boleh sedikit saya nambahkan kan cukup banyak yang bertanya bagaimana jadi dubber gitu kan. Nah, jadi dubber juga sebetulnya bukan hal yang mudah, tapi bukan hal yang sulit gitu. Dan kalau saya balik ke diri saya ini kan sebetulnya suatu kebetulan yang akhirnya jadi hobi gitu kan. Jadi hobi dan ya begitulah hidup. Ya di luar estimasi akhirnya kita. jadi hiburan ya. Jadi hiburan buat kita dan kita bisa menghibur buat mereka. Menghibur buat mereka. Sama-sama. Satu lagi belum. Suka duka menjadi dubber. Ya, suka dukanya. Tanya aja sih, durasinya panjang. Enggak apa-apa, ya lanjut. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, jangan kesinggung, tanya yang. Ya, dukanya dubber itu masih ada casting ya. Kalau casting kadang-kadang kita dipanggil, kan ada casting nih gitu. Jauh ya kalau saya dari Bekasi ke misalkan Jakarta dari ke Jakarta ya. Mending kalau dapet, kalau enggak kan kita cuma capek aja itu dukanya. Iya, Terus yang kedua dukanya kalau sudah kejar tayang ya. Kadang-kadang dapet jadwal jam 9 sampai pulang pagi, ya itu aja. Kadang-kadang ya sekarang casting padahal bisa dilakukan di rumah, kirim suara, sampel suara sebenarnya sih. Betul. Oh ya, ada yang lebih duka lagi, Pak Ade. Revisi. Revisi cuma bilang aduh, cuma bilang aduh. Jadi teman-teman jangan menganggap semua dubber itu enak kerjanya, tapi ketika enak donatnya. Enak donatnya. Nggak ada aja kok adanya. Jadi nggak ada tambahan lagi kayak udah 20 menit kan ya. Siap. Ntar kalau kelamaan juga bosen nonton. Nah, kan channel ini emang sih tujuannya hanya menghibur dan memberikan informasi buat teman-teman. Mudah-mudahan kita sehat, berkah lah buat Pak Ade, buat Bro ya, buat apa namanya nih? Ngecebrek acara saya, ngecebrek. Nggak Nggak tahu ini, pokoknya saya mah tiba-tiba punya ide ngecebrek aja. Dibantu sama si Keriting, sama dibantu sama itu teman Si Gondrong. Keriting dan Gondrong. Pokoknya jangan lupa, kita akan terus selalu memberikan semangat buat semuanya dengan semangat baru. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke Ade Bibir Kurniawan atau Bang Ade Bibir nih. Dan Kang Dadang juga silakan Kang Dadang. Di YouTube-nya apa? Ya, nama YouTube saya Dadang Craft TV. Dadang Craft TV, biasa like and share, comment, subscribe. Instagramnya apa Kang Dadang? Aduh, lupa Dadang Craft. Oh iya, Dadang Craft. Nggak apa-apa. Kan kita kan bukan hanya mengurusin itu aja, banyak yang harus kita kerjakan. Iya. Oke teman-teman ya. Thank you ya. Semuanya sehat selalu. Terima kasih Kang Dadang. Sama-sama. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel Ade Bibir Kurniawan alias Bang Ade Bibir. Karena kita akan ketemu siapa aja dan bertanya tentang apa saja.